Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Demo besar-besaran hari ini menuntut atau penolakan terkait dengan undang-undang ya yang disahkan undang-undang TNI ini. Tapi ada beberapa pernyataan dari Ibu Koni begitu kan ya, kalau Prabowo ini hanya memimpin ya 2 tahun bahkan 3 tahun. Benar nggak seperti itu? Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Itu yang ngomong Pak Prabowo. Ya? Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Dan sekarang masih muncul spekulasi. Nampaknya begitu. Apa yang disampaikan Ibu Koni ini tanda-tandanya ya sudah mulai ketahuan. Makanya istana sekarang ini agak mulai bergetar ya. Bocoran Ibu Koni ini nggak kaleng-kaleng sebenarnya ya. Apakah ini terbukti lagi atau bagaimana? Tapi yang jelas ya, dengan adanya situasi dan kondisi di mana para mahasiswa, di mana ada masyarakat yang kemudian menuntut terhadap penolakan undang-undang TNI ini. Tapi kan sudah cukup jelas sebenarnya begitu kan, di mana para panglima begitu kan ya, para panglima TNI sudah memerintahkan prajuritnya siapapun yang masuk di kementerian, di 14 kementerian atau di 14 ke instansi itu harus mundur. Itu sudah jelas sebenarnya begitu ya, dengan adanya disahkan undang-undang itu, karena saya membaca betul ya bahwa siapapun ya TNI aktif atau prajurit aktif itu harus mundur. Nah, pertanyaannya sekarang, benar nggak dengan Ibu Koni yang mengatakan bahwa seorang Prabowo hanya memimpin 2, setahun ya, ini banyak persepsi hari ini. Nampaknya apa yang disampaikan Ibu Koni ini tanda-tandanya sudah mulai di depan mata begitu. Tapi pernyataan orang ya tidak sadar begitu apa yang disampaikan Ibu Koni begitu kan. Jadi saya kira apalagi seorang Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo begitu kan ya. Apakah yang dibicarakan ini saya nggak tahu, tapi yang jelas pembicaraan ini masalah soal dengan politik ya. Bahkan tidak hanya itu, publik pun yang masih bertanya-tanya begitu kan ya. Ketika undang-undang TNI ini disahkan begitu kan, maka kemudian banyak yang demo sana sini. Bahkan pagar DPR pun jebol ya oleh para mahasiswa di situ begitu. Ya, kenapa? Karena akibat ketidakpuasan undang-undang yang disahkan. Tapi ketika dibaca secara utuh begitu undang-undang itu, ternyata ya prajurit aktif itu harus mundur sebenarnya. Siapa yang menunggangi ini semua? Nah, itu kan yang menjadi alasan pertanyaan penting bagi kita, tidak hanya melihat dari para masyarakat antusias yang kemudian mengkritik atau mendemo sana sini, tapi siapa di balik ini semua. Nampaknya kalau mereka murni untuk menjaga marwah dan kebijakan politik yang dilakukan oleh seorang Prabowo, nampaknya sah-sah aja, tidak ada masalah. Demo seperti ini kan menyampaikan aspirasi, menyampaikan kontrol terhadap pemerintah yang sebenarnya. Kalau tidak ada demo seperti ini, berarti tidak ada kontrol terhadap pemerintah. Dan inilah yang kemudian sisi lain yang harus kita cari, apakah semua ini adalah bersifat politis? Nah, itu kan pertanyaannya. Karena begitu banyak berseleweran sekarang ini, dan bahkan ada trending persetujuan undang-undang TNI ini. Artinya tidak menolak begitu kan ya, bahkan mendukung undang-undang TNI. Ada sebagian masyarakat juga seperti itu. Makanya secara politik, apakah ini berkaitan dengan politis, siapa yang menunggangi ini semua, atau bagaimana? Nah, saya rasa perkembangan politik di zaman sekarang ini begitu kan, kalau mahasiswa menyampaikan aspirasi, menyampaikan kontrol terhadap kebijakan, tidak ada masalah. Tapi di balik ini semua, siapa yang menunggangi? Itu yang harus perlu kita analisis lebih dalam. Saya melihat bahwa di era kepemimpinan Prabowo ini begitu kan ya, kalau misalnya
TNI aktif lalu kemudian diposisikan masuk sesuai dengan undang-undang RU yang sudah disahkan, maka kemudian ya itu nggak ada masalah sebenarnya karena sudah jelas di situ harus mundur. TNI aktif harus mundur. Tapi actionnya nanti apakah TNI aktif ini mundur atau pensiun dini begitu kan? Apakah ini akan berjalan semaksimal mungkin atau tidak? Kita tunggu saja. Makanya sebagai bentuk ada penolakan seperti ini, justru ini sebagai kontrol lah ya. Satu sisi siapa di balik ini semua? Siapa yang menunggangi itu? Jelas begitu kan. Yang menunggangi dalam hal ini bisa saja orang-orang yang tidak pro terhadap Prabowo. Orang-orang yang kemudian ya para oligarki yang tidak senang terhadap Prabowo, ya bisa saja lawan-lawan politiknya. Strategi politik sekarang ini bisa dibaca. Di tahun 2029 pada kenyataannya ya asumsi publik sudah muncul bahwa Gibran versus Prabowo di tahun 2029. Apakah ini semua siapa yang menggerakkan ini? Nah, inilah yang perlu kita analisis bersama, harus matang dalam dunia politik. Ini kan ngeri pada akhirnya, Bos. Ya, ya sangat disayangkan juga kalau Prabowo ini diganti. Sangat-sangat disayangkan juga begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Sebelum semua terlaksana masih ada waktu mau tanya sama bapak-bapak yang masih peduli negeri ini. Para ulama, kiai, dan petinggi agama lain juga sama sekalian semua apa yang harus kita lakukan demi masa depan negeri dan generasi anak bangsa. Bahkan paham kan kalian kenapa ya ujung-ujungnya MK mengabulkan gugatan presidential threshold yang diajukan adik-adik kemarin. Padahal sebelum sudah banyak gugatan yang diajukan partai dan akademisi. Semua ya neonggar karang. Ini adalah untuk antisipasi jika jika F4 harus nyalon lewat PSI. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Ya bisa nggak Prabowo dituntut soal beginian? Ya kita lihat saja. Ketika rakyat sudah ingin mengontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan ya Prabowo pun sebagai seorang presiden welcome kok dikritik. Ya, welcome dikritik begitu. Tapi pada kenyataannya adalah kritikan itu bisa dua hal, bisa memberikan solusi, bisa memberikan kesadaran begitu kan, atau kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Makanya saya biasanya mengkritik itu sesuai dengan solusi, kontrol dan apa yang kemudian menjadi warga Indonesia yang baik begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang ini demo ini saya kira bagus begitu kan ya, sebagai kontrol terhadap pemerintah. Itu satu. Yang kedua adalah siapa yang menunggangi demo ini begitu kan. Bisa saja orang-orang politik yang tidak pro terhadap Prabowo. Dan ini banyak sekali beban Prabowo hari ini. Kabarnya begitu kan ya, istana sudah mulai bingung begitu kan ya, melihat dengan situasi dan kondisi hari ini di mana ya ekonominya masih itu-itu aja, demokrasinya masih itu-itu aja. Padahal janji Prabowo 1 tahun atau 2 tahun ekonomi kita sudah naik begitu kan sampai 7%. Kalau bisa 8% dan 10%. Tapi rasanya agak mustahil kalau kita melihat dengan sebuah demokrasi. Kenapa? Kalau demokrasinya maju, ekonominya juga maju. Kalau ekonominya maju, demokrasinya belum tentu maju. Negara-negara lain misalnya begitu kan. Ya coba kita lihat saja negara-negara lain. Di situ masih banyak demokrasinya kocar-kacir tapi ekonominya maju. Ada ekonominya maju tapi demokrasinya kocar-kacir. Ada ekonominya maju, dia terus kemudian demokrasinya maju. Nah inilah yang kemudian dihadapkan tantangan besar terhadap bangsa kita begitu. Apalagi Presiden Prabowo hari ini melihat carut-marut bahwa kekuatan besar yang dihadapi adalah para oligarki yang punya kepentingan besar. Bagaimana soal PIK 2? Bagaimana soal kasus-kasus besar ya di Pertamina, di Megas ya, kasus korupsi, terus kemudian di berbagai daerah begitu kan ya. Itu masih sekelas besar begitu kan. Bagaimana korupsi timah, bagaimana korupsi di berbagai instansi dan kementerian, itu luar biasa begitu. Itu yang dihadapi Prabowo. Apakah bisa melawan para oligarki? Bagaimana soal pagar laut hari ini? Nampaknya sudah kehilangan jejak. Sudah kehilangan jejak, Bos. Tapi kita lihat saja realitasnya ya. Kita lihat saja realitasnya. Berani nggak Prabowo ini membersihkan ini semua? Saya kira juga tidak berani. Karena apa? Karena kalau Presiden Prabowo lewat 3 tahun ini begitu kan ya. Lewat 3 tahun ini hanya itu-itu aja begitu. Maka kepentingan politik semakin di depan mata. Sama aja ya, ingin ngebet menjadi 2 periode. Pada akhirnya bisa saja seperti itu.
Ya, melihat secara realitas begitu. Makanya saya pribadi tidak mempermasalahkan undang-undang TNI itu asalkan ya TNI itu yang kemudian keterusan dari undang-undang itu adalah mundur. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kata-kata mundur ya mungkin ini akan menjadi catatan penting kepada Presiden Prabowo. Makanya tidak heran di mana-mana banyak sekali begitu kan ya. Tidak hanya itu ya, tidak hanya itu juga sekarang ini begitu kan ya, sekarang ini ya banyak yang kemudian hashtag dan bahkan menjadi trending topik begitu kan, makzulkan Prabowo dan Jokowi ini. Tagar makzulkan Prabowo dan Gibran, makzulkan Prabowo dan Gibran trending. Pengamat mengatakan masyarakat sudah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, dengan adanya seperti ini justru ini akan menjadi catatan penting sebenarnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya di kepemerintahan Prabowo dan Gibran ini setidaknya begitu memberikan kepercayaan penuh terhadap apa yang kemudian dilakukan. Memang Prabowo kalau punya terobosan baru begitu ya silakan, tidak ada masalah juga begitu. Ya, terkait dengan efisiensi anggaran, terus kemudian undang-undang TNI, apa dampaknya kepada masyarakat? Sampaikan dong begitu kan. Sehingga karena pemerintah saat ini adalah minim ya dipercaya oleh masyarakat, maka hashtagnya ini muncul. Di antaranya adalah makzulkan Prabowo Gibran ya. Ini setelah tagar Indonesia Gelap. Ya, kita tunggu saja begitu. Padahal ini sudah jelas begitu kan, undang-undang TNI sudah jelas di situ menyampaikan bahwa perintah Panglima TNI prajurit di luar 14 kementerian ya atau instansi harus mundur dan pensiun. Itu pensiun dini di situ begitu. Ya bisa saja Mayor Teddy nanti bisa mundur begitu kan karena berada di instansi misalnya ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita sadari sebenarnya ada penunggangan politik terhadap demo-demo besar sehingga ini menjadi menjadi rakyat juga menjadi korban. Kenapa? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Justru ini bagus ya para mahasiswa. Kenapa Bang? Ya karena kita lihat saja bahwa yang terjadi selama ini sosialisasi di pemerintah, sosialisasi dari DPR itu kurang maksimal di masyarakat. Kalau ingin bagaimana undang-undang TNI ini mau direvisi, sampaikan dong sejelas-jelasnya begitu. Bukan tiba-tiba ada rapat besar ya di hotel, bukan tiba-tiba ada rapat ya di DPR sana sini untuk mengesahkan itu. Saya kira masyarakat juga libatkan. Artinya ya untuk diputuskan itu masyarakat harus libatkan. Misalnya kan sekarang kan sudah beredar setelah disahkan ini sudah beredar bahwa undang-undangnya adalah TNI aktif harus mundur. Kalau sejak awal disampaikan kan enak begitu kan. Mungkin ya agak reda juga begitu masalah soal demo-demo seperti ini. Jadi artinya apa? Saya menganggap bahwa ya, tidak ada masalah sebenarnya pada politik kita ya. Yang penting adalah saya masih pesimis soal demokrasi. Tapi masalah ekonomi tanda-tandanya begitu kan ya. Ini sudah mulai agak ada peningkatan. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.